Guys, di video kali ini gue bakalan bahas ada satu saham yang harganya itu udah turun terus dari beberapa bulan terakhir, tapi kinerja bisnisnya ini bagus banget, dimana pertumbuhannya itu cukup konsisten. Dia ini perusahaan yang cashnya itu gede, utangnya minim, dia rutin generate cash flow, dividennya cukup besar, dan juga valuasinya murah. Ya, jadi gue bakalan bahas satu saham ini di video kali ini, gue bakalan kupas tuntas. So, buat teman-teman yang lagi nyari nih saham apa nih yang lagi bagus untuk investasi jangka panjang, teman-teman tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa dapat satu lagi tambahan opsi saham untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, subscribe dulu channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang berguna buat investasi kalian, bisa nambah ilmu, bisa nambah insight kalian tentang saham. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia. Di sini gua kasih kalian banyak extra benefit ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel premium khusus member. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya. Guys, so kita bakalan bahas satu saham teman-teman ya yang lagi turun, harganya belakangan turun terus, tapi kinerja bisnisnya bagus teman-teman, dan dividennya itu juga menarik, valuasinya itu juga murah ya. Nah, saham yang gue maksud di video kali ini itu adalah saham Temposcan atau TSPC ya. Jadi kita bakalan bahas saham Temposcan. Nah, saham Temposcan ini dari beberapa bulan terakhir kita bisa lihat di sini ya, dalam 3 bulan terakhir ini dia udah koreksi 10% teman-teman. Jadi udah koreksi sampai 10% dari 3 bulan terakhir. Nah, tapi Temposcan ini secara bisnis dia masih bagus teman-teman. Ya, meskipun sahamnya udah turun 10%, tapi bisnisnya itu masih bagus. Kinerja bisnisnya masih bagus, dan kalau kita lihat di sini secara valuasi teman-teman ya, valuasinya itu PE-nya ada di 7,4 sampai 7,3 kali ya, sekitaran 7,5 kali teman-teman untuk price to earnings-nya ya. Jadi ini valuasinya murah banget, dan dengan si Temposcan ini dia udah turun sampai 10%, menurut gue ini bisa jadi salah satu peluang untuk kita investasi di saham Temposcan. Kita buy and hold untuk jangka panjang, untuk seenggaknya 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi Temposcan ini secara valuasi dia murah, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk dividen yield-nya itu sampai 8,1%. Ya, 8,1% dividen yield itu udah termasuk dividen yang gede. Jadi Temposcan ini termasuk saham yang high dividen. Nah, bicara soal bisnis dari Temposcan, ya, Temposcan sendiri ini adalah perusahaan farmasi dan juga consumer goods. Dimana kalau kita buka websitenya teman-teman ya, Temposcan ini produknya itu ada produk kesehatan, produk konsumen, ya, consumer goods, ada kosmetik juga, ada obat resep, ada layanan distribusi, manufaktur, dan juga bisnis internasional, dan juga ada kliniknya juga, ya. Jadi Temposcan ini adalah emiten farmasi, emiten healthcare, tapi juga dia campur sama consumer goods juga, gitu ya. Jadi dia jualan produk kesehatan, produk farmasi, tapi ada produk consumer goods juga, dan juga ada produk kosmetik, gitu ya. Jadi overall dia ini bisnis yang bisa dibilang cukup terdiversifikasi, tapi utamanya itu adalah bisnis farmasi ya. Nah, Temposcan ya, kalau kita lihat dari segi kinerja bisnis teman-teman ya, ini kalau kita lihat dari segi kinerja bisnis, kita bisa lihat di sini untuk pendapatan ya, ini pendapatannya pertumbuhannya konsisten banget teman-teman ya dari beberapa tahun terakhir. Ya, jadi terbukti memang Temposcan ini bisnisnya bisa tumbuh secara konsisten, meskipun secara tingkat pertumbuhan bisa dibilang nggak terlalu kenceng ya. Tapi pertumbuhannya cukup steady, cukup stabil. Ya, nah terus kita lihat di sini untuk laba bersih juga sama teman-teman ya. Pertumbuhannya cukup oke, meskipun memang nggak yang wow banget, tapi ya cukup bagus lah. Dan kalau teman-teman perhatiin, ya pendapatannya itu dari 10T tumbuh jadi 13,6T dalam kurun waktu 4 tahun ya, dari 2020 sampai 2024. Itu kenaikannya sekitar 20-25%. Tapi untuk laba bersihnya ya, ini dari 788M itu naik jadi 1,4T. Jadi hampir 2 kali. Nah, artinya
Temposcan ini dari tahun ke tahun itu dia bisa juga ningkatin efisiensi bisnis. Jadi bukan cuman pendapatan yang bertumbuh, tapi semakin lama bisnisnya itu semakin efisien, teman-teman. Nah, ini juga bagus banget ya. Artinya Temposcan ini dia bisa terus-menerus meningkatkan efisiensi bisnis dan itu bisa ngebantu pertumbuhan laba. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi balance sheet, kita coba lihat ya balance sheet-nya Temposcan untuk kuartal 3 2025, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kasnya doang itu 4,8 triliun. Jadi kasnya itu gede banget, teman-teman. Ya, Temposcan ini punya uang kas yang gede banget dan kalau kita compare dengan liabilitasnya itu cuma 3,3 triliun. Artinya gini, teman-teman, katakanlah kasnya ini dipakai ya untuk ngelunasin semua utangnya. Ya. Nah, setelah lunas utangnya, artinya si Temposcan ini masih punya sekitaran 4,8 T dikurangin 3,3 T. Dia masih punya 1,5 triliun, teman-teman. Yang mana 1,5 triliun ini bisa dibilang bebas nih dipakai untuk apapun. Ya, bisa dipakai untuk bagi dividen, bisa dipakai untuk buyback saham, bisa dipakai untuk ekspansi bisnis, bisa dipakai juga untuk investasi, untuk nambah produk baru, inovasi produk baru, kan itu bisa aja. Dia misalnya mau bikin produk baru, produk farmasi baru, produk konsumer baru, produk kosmetik baru, kan itu bisa aja. Jadi dengan uang kasnya itu gede banget, itu memberikan Temposcan ini potensi yang besar untuk bisa memberikan keuntungan untuk para investornya. Baik itu dalam bentuk dividen, buyback, ataupun pengembangan bisnis. Atau kalau misalnya dia mau akuisisi perusahaan, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kondisi balance sheet-nya bagus banget. Dan dengan kas setara kasnya itu lebih gede daripada total semua utangnya, itu memberikan Temposcan ini potensi yang besar untuk bisa kasih keuntungan untuk investornya untuk kedepannya dalam jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari segi cash flow, ya cash flow ini penting banget, teman-teman ya. Kita lihat dari segi annual. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman ya. Temposcan itu dari tahun 2019 sampai 2024 itu bisa konsisten generate operating cash flow. Ya, operating cash flow-nya bisa positif, artinya dia bisa generate cash flow dari kegiatan operasional bisnis. Dan konsisten, teman-teman. Nah, ini bagus banget ya, artinya bisnisnya itu bisa selalu generate cash flow. Bukan cuman dia bisa numbuhin laba, tadi kita udah lihat ya labanya pertumbuhannya bagus, tapi bukan cuman dia bisa numbuhin laba, tapi cash flow-nya juga bisa konsisten positif, dan kalau teman-teman perhatiin itu trennya juga bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi ini bagus banget, bisnis yang bagus banget. Ya, untuk free cash flow juga sama, teman-teman ya. Ini free cash flow-nya positif ya, meskipun ada negatif di tahun 2022, tapi overall ini dia positif dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 ya. Dia hampir selalu positif kecuali tahun 2022, yang artinya Temposcan ini juga bisnis yang mampu generate free cash flow. Yang mana free cash flow ini penting banget, teman-teman ya. Free cash flow ini adalah uang kas masuk yang nantinya dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk buyback saham, bisa juga dipakai untuk akuisisi perusahaan, ya, bisa juga dipakai untuk hal lain, contohnya kayak bayar utang. Tapi kan si Temposcan kan tadi kita bisa lihat ya, kasnya gede banget dan bahkan lebih gede daripada utang. Gitu ya. Jadi uang kas masuknya ini, free cash flow-nya ini, dengan dia positif terus, artinya Temposcan ini adalah bisnis yang bisa terus-menerus kasih keuntungan untuk investornya. Gitu ya. Jadi dengan free cash flow-nya rutin positif, ya, si Temposcan ini bisa generate cash flow, yang mana cash flow-nya ini bisa dipakai untuk nguntungin investor. Jadi dari segi kas dia gede dan cash flow-nya juga gede. Ya. Nah, ini emiten yang menurut gue ideal banget untuk kita buy dan hold untuk long term, karena dia bisa punya cash yang gede dan juga dia bisa generate cash flow dari bisnisnya. Dan juga tadi kita udah lihat ya, dividennya juga gede, teman-teman, sampai 8,1%. Dan menariknya, teman-teman, untuk dividennya si Temposcan ini, dividen yield 8% itu dengan payout ratio sekitaran 60%, teman-teman. 59 sampai 60%. Artinya apa? Artinya kita dapat dividen dengan yield itu 8,1%, tapi itu juga belum termasuk 40% sisa labanya itu jadi laba ditahan, yang mana laba ditahan itu nantinya bisa dipakai sama emiten untuk investasi, untuk ngembangin bisnis. Gitu ya. Jadi kita dapat dividen dengan yield 8,1%, itu udah gede, plus emitennya itu masih nyimpen sisa labanya untuk jadi laba ditahan, untuk nantinya dipakai untuk kalau misalnya dia mau ngembangin bisnis bisa, kalau misalnya dia mau buyback bisa, gitu ya. Jadi kita nggak cuma dapat dividennya aja, dividennya doang itu udah besar, tapi kita juga dapat potensi keuntungan dalam bentuk lainnya. Ya, bisa aja itu dia ngembangin bisnis, nanti bisnisnya bertumbuh. Kalau bisnis bertumbuh, laba bertumbuh, dividen juga bertumbuh, gitu ya. Atau sisa labanya bisa juga dipakai untuk buyback. Kalau buyback, kalau emitennya buyback, ya,
kedepannya itu bisa mendorong kenaikan harga saham. Jadi potensi dividennya ada, ditambah juga potensi capital gain-nya itu juga ada, teman-teman. Ya, gue ngelihat Temposcan dalam jangka panjang ini potensi capital gain-nya masih ada dalam jangka panjang, meskipun ini harga sahamnya dalam 3 bulan terakhir ini turun terus ya. Tapi 3 bulan ini termasuk jangka pendek, teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang mau invest jangka panjang ya 3 bulan ini nggak ada apa-apanya. Nah, cuman ada satu kelemahan dari si Temposcan, teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini, free float-nya cuma 9,2% ya, yang artinya Temposcan ini yang pertama likuiditasnya kurang. Jadi teman-teman mesti waspada sama resiko likuiditas saham, itu yang pertama. Sama yang kedua gini, teman-teman. Free float 9,2% ini kan di bawah aturan yang nanti akan diterapkan ya. Ini masih di bawah aturan yang akan diterapkan, yaitu minimum free float 15% ya. Jadi 9,2% ini masih di bawah aturan minimum yang nanti akan diterapin untuk beberapa tahun ke depan, yaitu 15%, yang artinya Temposcan ini pemegang saham pengendalinya PT Boga Mulia Nagadi itu mau nggak mau harus jualan saham gitu ya, supaya memenuhi free float minimum 15%. Jadi si pengendalinya PT Boga Mulia Nagadi itu harus buang barang, dan itu bisa ngebuat ada outflow untuk kedepannya. Bisa terjadi outflow, teman-teman. Jadi meskipun tadi gue bilang potensi jangka panjangnya bagus, cash-nya gede, cash flow-nya juga positif terus, ya, labanya juga konsisten bertumbuh, gitu ya. Itu dalam jangka panjang menurut gue memang bagus, tapi dalam jangka pendek ini bisa terjadi outflow. Jadi teman-teman harus waspada, gitu ya. Terjadi outflow ini sangat-sangat mungkin, teman-teman, karena ya untuk memenuhi aturan free float minimal 15%. Jadi si pengendalinya itu harus jualan barang, jualan saham, ya, dan itu bisa ngebuat adanya outflow. Nah, sebenarnya bisa ada cara lain, teman-teman ya. Bisa antara si owner pengendalinya itu buang barang, atau si Temposcan ini ngelakuin right issue. Itu juga bisa, atau private placement itu juga bisa. Ya, tapi kalau misalnya skenario-nya adalah si pengendalinya jualan sahamnya, jualan saham Temposcan, si Boga Mulia Nagadi ini jualan sahamnya Temposcan, maka itu akan ngebuat ada outflow di bursanya, ya, dan itu akan ngebuat harga sahamnya itu turun, teman-teman. Ya, jadi waspada, akan ada penurunan, akan ada koreksi untuk saham Temposcan, mungkin untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Ya, jadi 2.400 menurut gue ini murah ya, teman-teman ya, PI-nya cuma 7 kali, tapi siap-siap kalau kedepannya Temposcan sahamnya bisa turun lagi. Nah, tapi menurut gue ini kesempatan, teman-teman ya. Ini kesempatan untuk beli saham perusahaan yang kinerjanya tuh bagus banget. Ya, tadi kita udah lihat pendapatannya tumbuhnya konsisten, labanya juga bisa bertumbuh, bahkan pertumbuhannya lebih besar daripada pendapatan, yang artinya emitennya semakin lama semakin efisien, terus uang cashnya gede, utangnya minim, dan juga cash flow-nya bisa dijaga untuk tetap positif. Dan juga dividennya gede, dan ditambah juga valuasinya murah. Jadi kondisinya sebenarnya Temposcan ini bisnisnya itu dalam kondisi yang sangat-sangat ideal untuk investasi jangka panjang, teman-teman ya, bukan jangka pendek. Kalau teman-teman mau beli saham Temposcan, menurut gue ini bagus, tapi untuk jangka panjang, untuk seenggaknya itu 5 tahun ke depan. Ya, bukan untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek, menurut gue sebaiknya jangan beli Temposcan. Gitu ya. Jadi Temposcan ini overall secara bisnis bagus, cuman memang free float-nya ini dia masih termasuk kecil, dan itu akan ngebuat akan ada outflow. Nah, tapi outflow-nya itu menurut gua bisa jadi kesempatan untuk teman-teman yang mau beli saham Temposcan, kalian buy and hold untuk jangka panjang untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Oke, saham Temposcan ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dan di sini kita pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Kita pakai data free cash flow-nya Temposcan yang terbaru di sekitaran 1,2 triliun atau 1.200 miliar. Terus kita pakai estimasi growth, estimasi pertumbuhan itu ke depannya ada di 5% per tahun, yang mana growth 5% per tahun ini mengikuti pertumbuhan pendapatannya Temposcan dari beberapa tahun terakhir. Jadi kita estimasi kalau ke depannya pertumbuhan pendapatannya Temposcan itu ke depannya akan kurang lebih sama di sekitaran 5-6% per tahun. Dan untuk pertumbuhan free cash flow-nya itu juga kurang lebih sama mengikuti pertumbuhan pendapatannya. Ya, jadi kita pakai estimasi yang mengikuti pertumbuhan di masa lalu, sekitaran 5-6% per tahun. Meskipun memang pertumbuhan di masa lalu itu tidak menjamin kalau di masa depan pertumbuhannya itu akan sama seperti itu juga, sebesar itu juga pertumbuhannya, tapi kita pakai aja estimasi yang kurang lebih sama, gitu ya. Nah, terus untuk final year price to free cash flow itu kita pakai 10 kali ya.
Ini 10 kali ini dapat dari rata-rata price to earnings-nya Temposcan dari 10 tahun terakhir. Ya, jadi kita pakai acuan dari PE rata-ratanya Temposcan dari 10 tahun terakhir. Ya, rata-rata PE jangka panjangnya Temposcan. Nah, untuk desired annual return atau return yang kita mau dari saham Temposcan, itu kita mau return 15% per tahun dari saham Temposcan, ya, supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di sekitaran 11-12% per tahun. Nah, dengan estimasi growth itu 5% per tahun untuk kedepannya, terus untuk final year price to free cash flow, ya, jadi valuasi price to free cash flow ketika kita nanti jual sahamnya, ya, dan untuk return yang kita mau itu 15%, ya, di sini kita dapat harga wajarnya Temposcan itu untuk investasi 10 tahun itu ada di 2.740. Ya, nah untuk investasi 15 tahun itu ada di sekitaran 2.760 dan untuk 20 tahun investasi itu ada di sekitaran 2.770. Ya, jadi dari sini harga wajarnya Temposcan, ya, kalau kita bikin estimasinya itu ada di sekitaran 2.700 harga wajarnya Temposcan. Dan di harga sekarang di 2.470, menurut gue ini cukup under value dan margin of safety-nya juga cukup tebal. Gitu ya, dan itu alasan kenapa gue bilang bahwa saham Temposcan ini dengan dia beberapa bulan terakhir ini udah turun terus, dia udah masuk kategori saham yang under value. Dan seperti yang tadi kita udah bahas, Temposcan ini bukan cuma sekedar emiten yang under value, tapi secara kinerja bisnis dia ini bagus banget, di mana dia minim utang, dia rutin generate cash flow, ya, dan dia bagi dividen dengan yield yang gede. Jadi cocok untuk teman-teman yang mau investasi dengan strategi dividen investing. Oke, so itu dia saham yang harganya turun terus belakangan ini, tapi kinerja bisnisnya masih bagus dan potensial untuk investasi jangka panjang. Harapannya ini bisa ngebantu teman-teman buat yang lagi bingung ya, mau milih saham yang mana untuk invest jangka panjang. Harapannya satu saham ini bisa jadi opsi yang bisa teman-teman pertimbangin untuk invest jangka panjang. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham yang tadi gue sebut. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan teman-teman, ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, kalian bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian. Ya, mungkin ada teman-teman kalian yang juga mau invest di saham, kalian bingung gitu ya. Teman-teman bisa share channel YouTube Todopedia ini supaya teman-teman kalian yang lain itu bisa juga belajar tentang saham. Oke, dan teman-teman juga bisa kasih support Todopedia dengan scan QR yang ada di bawah. Ya, harapannya itu bisa ngebuat Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.